Yang pertama adalah menyebutkan arti peduli terhadap sesama. Yang kedua, menunjukkan sikap peduli terhadap sesama. Yang ketiga, menjelaskan sikap peduli terhadap sesama. Dan keempat, mencontohkan sikap peduli terhadap sesama. Arti peduli yaitu memperhatikan. Kita harus memperhatikan orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi memperhatikan orang lain, fakir, miskin, teman, pandai tolak. Kita harus peduli. Itu namanya arti peduli, memperhatikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan. Jadi, arti peduli jika memperhatikan kamus tersebut adalah sikap memperhatikan keadaan sekitar serta mengindahkan atau menghiraukannya. Jadi, setelah kita memperhatikan sesuatu, kita melakukan sebuah hal untuk hal yang kita perhatikan. Nah, simak contohnya ya. Contoh, jika kita memperhatikan badan kita kotor, maka kita akan peduli dengan melakukan sesuatu, yaitu mandi. Jika kita melihat orang tua kita repot di dapur, masak untuk kita, maka kita akan peduli dengan membantunya. Dan jika kita melihat rumah kita berantakan, banyak sampah, maka kita akan peduli dengan cara merapikannya dan membersihkannya. Nah, perhatikan gambar-gambar berikut. Kita harus memiliki sikap peduli dalam beberapa hal. Nah, amati oleh kalian kira-kira peduli dalam hal apa saja. Gambar pertama, ada yang sedang mandi, berarti itu peduli terhadap diri sendiri. Nah, gambar kedua, ada yang sedang masak dan lain sebagainya, ada anak kecil, berarti kita peduli terhadap keluarga. Nah, gambar ketiga, ada teman-teman kalian yang sedang bermain. Nah, berarti kita harus memiliki sikap peduli terhadap teman. Kalau sedang main, teman kita jatuh, maka kita harus menolongnya. Jangan sampai kita mengacuhkannya atau tidak menghiraukannya. Gambar keempat, apabila ada di lingkungan sekitar kita, jalannya rusak dan lain sebagainya, maka kita harus peduli terhadap lingkungan. Nah, yang terakhir, kita harus peduli dengan alam sekitar kita. Kita lihat sekarang sungai sudah banyak yang tercemar, airnya tidak jernih lagi, laut banyak sampah, gunungan, gundul, dan lain sebagainya. Kita peduli dengan melakukan hal-hal yang dapat kita lakukan. Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan, menghemat penggunaan kantong plastik, kemudian kita serta-merta mengkampanyekan menjaga lingkungan. Itulah pengertian terhadap peduli. Sikap peduli harus mempunyai sikap peduli terhadap orang lain, terhadap tetangga, terhadap sesama. Kenapa kita harus peduli? Kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kasih sayang. Kita pun harus peduli, belas kasihan kepada orang lain. Anak-anakku sekalian, yang ketiga yaitu tentang sikap peduli. Insya Allah Bapak jelaskan. Kalau kita peduli kepada orang lain, insya Allah kita pun akan dicari nanti di yaumil akhir apa yang kita bantukan kepada orang lain. Nah, bantuan itu akan menolong kita di hari kiamat. Sabda Rasulullah SAW, al-yadul ulya
khairun disufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Apa tangan yang di atas? Yaitu orang yang memberi. Dan apa yang di bawah? Yaitu orang yang diberi. Anak-anakku sekalian, contohnya sikap peduli. Kita ada teman kita yang tidak mempunyai pensil di waktu belajar. Cobalah kasihkan bantuan pensil. Yang tidak mempunyai penghapus, kita berikan penghapus dengan kemampuan kita. Ya, demikian yang Bapak ajarkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Intisari dari pembelajaran tentang peduli. Yang pertama, seorang mukmin yang satu dengan mukmin lainnya adalah bersaudara. Dalam hadis al-mu'minu, yaitu kal bunyan. Al-mu'minu akhul mu'min kal bunyan, kal jasad, bagaikan satu tubuh, bagaikan satu bangunan. Yang kedua, intisari dari pembelajaran peduli, yaitu orang yang suka membantu orang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan bantuan di hari kiamat. Dan yang ketiga, orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang meminta. Itulah intisari dari pembelajaran tentang peduli. Itulah intisari dari pembelajaran tentang peduli. Sekian, billahi taufiq wal hidayah wal inayah, nasrul minallah wa man qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.